Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan Ibu Syifa di sini. Meskipun kita menjelaskan dalam kondisi seperti ini, dalam arti menjelaskan melalui video pembelajaran ini, tapi mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan dapat dipahami, dapat tersampaikan dengan baik bagi kalian. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki KD 3.3 yang mana di sini ada dampak penjelajahan bangsa Eropa di Indonesia. Kita lihat ya, kita bagi dua dampak penjelajahan bangsa Eropa. Yang pertama, dampak pada saat dijajah oleh Portugis, dan yang kedua, dampak pada saat dijajah oleh Belanda. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama, kita di sini lihat pengaruh kolonialisme Portugis. Di sini pengaruhnya dilihat dari 3 bidang, yaitu dalam bidang agama, yang kedua dalam bidang kesenian, yang ketiga ada dalam bidang bahasa. Untuk dalam bidang agama kita ada pembahasan khusus mengenai ini pada slide selanjutnya. Yang kedua, kita akan bahas terlebih dahulu di sini ada yang namanya pengaruh kolonialisme dalam bidang kesenian. Pengaruh kolonialisme Portugis dalam bidang kesenian dilihat dari munculnya atau adanya musik keroncong. Musik keroncong ini pertama kali dibawa Portugis pada abad ke-16. Jadi bagi yang belum tahu, musik keroncong ini awalnya itu dari Portugis gitu. Untuk musik keroncong ini masih bisa kalian lihat di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Jadi pada saat itu Portugis itu kan ada di beberapa daerah. Cuman ketika Belanda masuk, maka Portugis itu dikumpulkan di Batavia. Nah, ketika di Batavia inilah mulai muncul atau mulai diperkenalkanlah musik keroncong di Jakarta gitu. Di Jakartanya ya, kenapa jadi maksudnya kenapa bisa masuk di Kampung Tugu Jakarta Utara. Jadi awalnya itu ketika Portugis sampai di Jakarta gitu. Ini kita membahas tentang bagaimana di Jakarta bisa ada musik keroncong gitu. Nah, keroncong ini namanya sebelumnya bukan keroncong, tapi namanya fado. Ini kita tulis sama-sama di sini ya. Salah. Kita tulis sama-sama di sini. Biar jelas tulisannya namanya fado gitu. Fado ini diiringi oleh alat musik gitar yang dinamakan Kava Quinho. Oke. Nah, ketika dibawa ke Indonesia gitarnya oleh penjelajah Portugis dan dimainkan di Indonesia, bunyinya crong-crong gitu. Jadi dinamakan keroncong gitu. Itulah kenapa awal mula musik keroncong ada di Indonesia dan dimainkan di Indonesia gitu. Awalnya dari Portugis. Dari segi bahasa Indonesia mendapatkan pengaruh yaitu berupa kata-kata yang diserap dari bahasa Portugis. Bisa kita lihat di sini ada beberapa kata-kata yang diserap dari bahasa Portugis dan menjadi bahasa Indonesia yang selama ini suka kita menggunakan kesehariannya.
suka kita gunakan kesehariannya. Di sini ada algojo dari bahasa Portugisnya algoz, ada bangku dari bahasa Portugisnya banco, dan ada bandara bahasa Portugisnya bandeira, dan ada banyak lainnya. Ada kereta ternyata dari Portugis awalnya, kartu, jendela, lentera. Di sini ada sepatu dari Portugis awalnya, mentega, tinta. Nah, ini adalah contoh dari pengaruh Portugis dalam segi bahasa, di mana ada beberapa kata-kata yang kesehariannya sering kita ucapkan dan ternyata itu adalah kata serapan dari bahasa Portugis gitu ya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Oke, ini udah. Kita lanjut. Di sini ada bagaimana pengaruh dalam bidang agama. Bagaimana pengaruh Portugis dalam bidang agama. Pertama, sebenarnya pengaruh Portugis dalam bidang agama itu terlihat dari tersebarnya agama Katolik di Indonesia. Portugis datang ke Indonesia pastinya tidak terlepas dari tokoh-tokoh misionaris yang mana dapat kita lihat pada slide ini. Ada yang di sini, yang pertama itu yang seorang diri merupakan tokoh misionaris, salah satu tokoh misionaris Portugis yang bernama Franciscus Saverius. Ya, di sini ada tulisannya kecil. Di sini ada Franciscus Saverius. Beliau adalah Franciscus ini merupakan tokoh misionaris yang menyebarkan agama Katolik di Indonesia. Yang gambar selanjutnya yaitu menjelaskan tentang para biarawan yang juga berperan penting dalam menyebarkan agama Katolik di Indonesia. Untuk anak-anakku semua, perlu kita ingat bagaimana bisa tersebarnya agama Katolik di Indonesia, karena di awal pun kita sudah bahas ini. Salah satu tujuan penjelajahan bangsa Eropa ke berbagai dunia itu ada yang namanya kan gold, glory, gospel. Gold itu mencari kekayaan, glory itu mencari kejayaan, gospel itu menyebarkan agama. Di mana gospel ini menyebarkan agama salah satunya dapat dilihat dari berbagai kegiatan bangsa Portugis yang apa-apa itu ketika ada masalah pasti larinya ke pastor. Contoh, ketika bangsa Portugis dan Spanyol waktu saat itu berantem memperebutkan wilayah yang mana Spanyol mengikuti Portugis untuk menjelajahi Nusantara, terus menganggap bahwa Portugis menganggap bahwa wilayah tersebut adalah wilayahnya Portugis. Di sini dia langsung mereka berdua kedua negara ini langsung mengadu kepada pastor dan untuk diselesaikan dalam bentuk perjanjian. Ingat ya, perjanjiannya ada Saragossa yang udah kita bahas kemarin. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana agama berperan penting dalam penjelajahan bangsa Portugis dan Spanyol pada saat itu. Nah, di sini pun tujuannya selain untuk mencari keuntungan, selain untuk mencari kejayaan, yaitu tujuan lainnya adalah menyebarkan agama. Salah satunya di sini menyebarkan agama Katolik gitu. Pengaruh lainnya dalam bidang agama di Indonesia yaitu muncul kebudayaan keagamaan atau ada ritual keagamaan di daerah Flores ini. Bisa kita lihat dari gambar adanya ritual keagamaan Semana Santa di Flores.
ritual keagamaan ini merupakan sudah, kalau dari sekarang ya, sudah berlangsung berabad-abad berarti ya, dari masuknya Portugis sampai sekarang itu masih ada. Di sini dipercayai bahwa patung ini loh, patung yang ada di gambar ini merupakan dewi yang dianggap sesembahan mereka. Jadi tuh ini merupakan hari apa ya? Hari pentingnya mereka yang mana terjadi ketika saat Paskah gitu. Terjadi 7 hari, sekitar 7 harian. Kenapa ada patung itu? Karena patung itu dianggap suci. Mereka warga Flores ketika mau panen, mau membangun rumah atau ada hajat ya, pasti juga meminta kepada patung itu dan pasti diberi kalau kata masyarakat sana. Itu yang dipercaya oleh mereka. Gitu. Dan ini terjadi ketika hari Paskah sekitar 7 hari. Wilayah penyebarannya selain di Nusa Tenggara Timur, khususnya pada saat itu paling banyak itu di Flores, juga terjadi di Ambon, Minahasa, terus ada Belambangan, Panarukan, terus ada di Pulau Siau, ada di Ternate gitu ya. Itu beberapa daerah yang menjadi wilayah penyebarannya Portugis, penyebaran agama Katolik gitu ya. Oke, ini dalam bidang agama. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Kita lanjut di sini masuk ke pengaruh kolonialisme Belanda. Kita di sini dapat lihat dalam bidang pendidikan, masuknya pendidikan di Indonesia itu diprakarsai oleh Belanda sekitar abad ke-18, yang pada saat itu mulai muncul pendidikan tapi dikelompokkan. Pertama ada kelompok keagamaan dan yang kedua ada pemerintahan kolonial. Kita lihat ciri-cirinya. Kalau dari pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok keagamaan, atau secara nggak langsung kita bisa mengatakan bahwa pendidikan ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Ini lebih berfokus pada pendidikan agama dengan ajaran-ajaran agamanya melalui pesantren-pesantren yang sudah dibentuk. Berarti dengan kata lain di sini agama yang difokuskan itu adalah Islam ya. Dan yang kedua ada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial dengan sistem kurikulum gitu. Nah, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial ini bersifat segregasi atau pemisahan-pemisahan. Kayak gimana contohnya? Dulu ada sekolah khusus orang Belanda, ada sekolah khusus orang Tionghoa, ada sekolah khusus orang Belanda dan Eropa gitu. Jadi bahasa katanya terbentuknya dua kelompok ini seperti ada garis pemisah antara orang Belanda dengan orang pribumi. Ya kayaknya mustahil banget orang pribumi masuk ke sekolah di mana khusus untuk orang Tionghoa, khusus untuk orang Belanda dan Eropa. Gitu. Nah, setelah diberlakukan ini, pendidikan di Indonesia mulai marak sekali ketika politik etis diberlakukan atau politik balas budi diberlakukan oleh Belanda. Di sini muncul yang tadinya kenapa masyarakat itu boleh sekolah, karena agar menciptakan individu-individu yang murah untuk menangani administrasi pemerintahan Belanda, yang mana pada saat itu untuk jaga-jaga ketika Belanda wilayahnya itu diperluas. Jadi dia tuh Belanda udah GR gitu ya, mulai GR
wah kayaknya wilayah saya bakal luas nih, wilayah kekuasaan saya bakal luas. Nanti kalau wilayah kekuasaannya bakal luas kan berarti butuh administrasi yang dibentuk di wilayah baru. Nah, jadi ya Belanda itu sengaja untuk melakukan pendidikan kepada warga pribumi agar individu-individu atau warga pribumi yang sudah dididik tadi bisa mengurus administrasi Belanda di wilayah baru nanti dengan harga yang murah. Tadinya gitu tujuannya. Tapi ketika politik etis ini ditetapkan, maka pendidikan itu bukan hanya dengan tujuan yang tadi saja, tapi mulai ada perkembangan dari setiap jenjang pendidikan. Jadi dibentuk nih jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, kejuruan, terus ada kejuruan medis level universitas tingkat awal, terus dibentuklah universitas-universitas. Oke, jadi dengan kita lihat hal ini bisa kebayangkan kenapa sih ada SD SMP? Nah, itu awal dari Belanda. Ya, awalnya diciptakan atau dibentuk sistem ini pada saat Belanda itu berkuasa di Indonesia gitu. Pada saat jejaring pendidikan ini diperluas atau dispesifikasi seperti ini, secara bersamaan pula adanya sistem pertukaran pelajar. Jadi pelajar-pelajar Indonesia dari kalangan bangsawan bisa pergi ke Eropa sana untuk mengenyam pendidikan, tentunya diajarkan pula bahasa-bahasa Eropa gitu. Nah, sejalan dengan adanya pertukaran pelajar juga penerbitan atau pers semakin marak. Jadi ketika warga pribumi belajar di sana sudah mengerti akan kita dijajah nih, bagaimana kita harus terlepas dari penjajahan. Warga pribumi kan berarti udah bisa nulis, sudah bisa mengerti, dapat dituangkan dalam bentuk tulisan dan diterbitkan untuk dibaca atau diajarkan kepada seluruh warga pribumi. Nah, nantinya setelah usut-usutnya, maksudnya berbuntut-buntutnya nanti muncullah kaum cendekiawan, terus muncullah pergerakan nasional yang mana kita sadar untuk tidak mau lagi dijajah dan bagaimana cara mengusir penjajahan di Indonesia gitu. Paham ya dari pengaruh kolonialisme Belanda dalam bidang pendidikan. Jadi logikanya gini, ini yang ada contoh di sini kan ada ini contoh surat kabar pada zaman Belanda ya. Gak mungkin terciptanya tulisan seperti ini kalau tidak ada kaum terpelajar. Dari mana kaum terpelajar itu? Dari adanya sistem pendidikan yang diterapkan oleh Belanda. Bisa juga atau ada sistem pendidikan yang sudah diterapkan pada zaman Belanda itu. Ya tadi pertukaran pelajar, bagaimana kita bisa tahu kita ternyata dijajah, ternyata kita diperas gitu, dan bagaimana cara mengatasinya itu setelah belajar gitu ya. Lalu yang kedua, ini mohon maaf ini saya lihat ini sebenarnya bendera merah putih ada batasnya, cuman karena dasar atau backgroundnya putih jadi nggak kelihatan. Tapi sebenarnya kalau di laptop ini ada saya punya backgroundnya, tapi nggak tahu kenapa ketika di handphone, ketika saya masukin di Excel handphone ini, jadi backgroundnya putih semua. Maaf ya, murid-muridku. Oke, ini pengaruh dalam bidang bahasa sebenarnya sama pengaruh dalam bidang bahasa pada saat Portugis menjajah. Kalau di sini samanya di mana ya kesamaannya? Terdapat adanya kata serapan dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia gitu ya. Bisa kita lihat nih dari bahasa Indonesia itu yang tadinya awalnya dari bahasa Belanda ada beberapa. Ada teknis. Oh, ternyata parkir juga dari bahasa Belanda ternyata. Lampu, aspal, lebih kepada alat-alat di sini ya. Tang, otomatis itu dari kata Belanda ternyata sebelumnya.
skrup, rem, montir, mesin, konvoi itu dari kata Belanda sebenarnya awalnya. Nah, ini merupakan beberapa kata yang diserap dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia yang sehari-hari pun kita pakai gitu. Ini merupakan pengaruh dalam bidang bahasa ya. Dari penjelasan ini semoga kalian paham. Sampai sini dulu penjelasan dari saya pada bab ini. Pada KD 3.2 ini nanti akan dilanjutkan lagi. Ini masih belum semua ya. Pengaruh kolonialisme Belanda belum semua. Nanti ada ekonomi, nanti pokoknya banyak. Nanti saya jelasin dalam pekan selanjutnya. Oke, mohon maaf apabila terjadi salah-salah kata. Saya menerima kritik apapun atau tambahan apapun. Bu, ini kurang, ini Bu ada dampak lain. Oke, boleh silahkan. Kalian boleh menambahkan ini atau ada informasi lain yang kalian dapatkan, silahkan untuk memperkaya ilmu kalian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya.